Genderang perang dagang yang ditabuh oleh Presiden Amerika Serikat mulai memberikan dampak ke banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Kalangan pelaku usaha mulai bersiaga. Hal apa saja yang akan terjadi ke depan dan apa saja langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah mitigasi risiko? Tentunya saat ini pemerintah Indonesia juga tidak sedang berpangku tangan. Sebaliknya tengah berjuang untuk dapat mewujudkan negosiasi dagang yang ideal dengan Amerika Serikat. Seraya menantikan arah kebijakan dagang antara Indonesia dan Amerika, pelaku usaha khususnya kalangan bankir di dalam negeri mengaku antisipasi risiko tentu sudah menjadi pertimbangan mereka. Namun bukan berarti situasi saat ini menyurutkan harapan untuk bisa melanjutkan ekspansi bisnis. Tentunya setiap bank memiliki strategi jitu masing-masing untuk bisa bertahan di situasi penuh ketidakpastian seperti saat ini. Baik dengan memperkuat kompetensi sumber daya manusia yang mereka miliki, ataupun fokus mendukung sektor-sektor yang dinilai masih cukup tangguh atau prospektif di masa mendatang. Komitmen kita adalah membantu para nasabah untuk bisa melakukan expanding their network gitu ya Mbak ya. Dan tentunya kita tujuan utamanya adalah bisa menavigasi kompleksitas transaksi yang ada di luar negeri menjadi lebih simple, lebih sederhana, lebih aman, dan lebih cepat. Dan tentunya itu didukung dengan produk-produk jasa dan atau perbankan yang kita ada. Salah satunya yang mungkin bisa saya sebutkan adalah di HSBC, Bank the International Bank dengan ada di 50 negara, kita ada konsep yang namanya adalah Global Relationship Banker. Jadi pada saat ada satu parent company di Indonesia yang mereka mau melakukan ekspansi, mereka hanya cukup untuk menghubungi satu bankir ini. Karena mereka akan berkolaborasi dengan kolega-koleganya di negara lain. Kita menyebutkannya adalah multinational companies dan atau international subsidiaries bankers yang ada di luar negeri atau global network banking yang ada di sana. Manufaktur yang ada di Indonesia juga beberapa adalah Korean related. Dan pembiayaan ke sana memang kita lakukan dan sama halnya dengan bank-bank lain lakukan karena ini adalah mensupport ekonomi dan juga sebagai peranan kita sebagai financial intermediary. Cuman apa yang kita lakukan untuk kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diekspektasi. Jadi pendampingan kita kepada nasabah, kepada debitur, kita secara proaktif melakukan update informasi mengenai kondisi global, apa risikonya terhadap bisnisnya dia, terutama yang memang bisnis sektornya ini ke export oriented. Apakah sudah waktunya melakukan hedging dan juga bagaimana caranya mendorong mereka untuk memperluas pasar penjualan mereka ke negara lain. Di tengah upaya untuk selalu hadir mendampingi nasabah, bahkan di saat situasi yang tidak menentu, kalangan bankir pun memiliki sejumlah harapan. Pemerintah dan para regulator diharapkan bisa menyiapkan beragam stimulus dan antisipasi risiko ke depan. Misalnya dengan memberikan insentif terhadap para eksportir yang sudah mendukung program penempatan dana hasil ekspor atau DHE. DHE contohnya itu bagus untuk menarik kita punya revenue dalam dolar. Tapi kenapa nggak kita consider diberikan insentif, ya, berikan insentif kepada eksportir untuk membuka sektor kedua. Jadi kalau dia untung besar di tambang, bukalah sektor manufaktur baru. Contohnya apa? Ya manufaktur barang-barang anak muda sekarang. Kosmetik contohnya, itu kan growing business. Ya, semua anak muda suka kelihatan tampan cantik, betul. Dan itu kalau dibuka menurut saya pakai produk lokal, kita kan punya banyak. Nah, itu yang akan mengalir justru. Jadi uangnya nggak stuck di bank atau masuk di sektor pemerintah, karena kan dia harus mengalirkan juga. Nah, pemerintah harus bagaimana? Nah, menurut saya memberikan insentif yang tepat. Contohnya, ayolah kita bina barengan UMKM ataupun sektor-sektor lainnya. Jadi, uang hasil DHE itu bisa dipakai bukan cuma ditaruh di Bank Indonesia untuk menaikkan reserve atau dipakai untuk lain sebagainya, tapi bisa disalurkan. Dengan adanya insentif, harapannya para eksportir tersebut bisa tergerak untuk membangun sektor manufaktur Indonesia secara aktif dan masif. Sejauh ini pun terdapat sejumlah sektor yang diyakini memiliki peluang yang cerah di Indonesia. Sektor utama. Yang pertama, makanan dan minuman, termasuk juga lifestyle. Jadi makanan tuh yang benar-benar kelihatannya keren atau apa gitu. Kedua, transportasi dan logistik, lalu pergudangan. Nah, itu yang kedua. Ketiga, konstruksi, lalu mining dan juga agrikultur. Nah, kalau kita lihat ya, yang paling besar itu adalah makanan dan minuman.
Nah, di mana sektor itu tuh sebenarnya banyak sekali tuh bisa mengeruk dampak multiplier. Jadi kalau itu bisa dialokasikan dengan baik ya, kita juga mengerti perubahan struktur, ya struktur konsumen Indonesia bahwa nggak lagi seperti dulu, milenialnya lebih lifestyle based, itu kan bisa menjadi suatu pemicu baru. Tak hanya ekspektasi untuk adanya kajian pemberian insentif, kalangan bankir juga menaruh ekspektasi kalau pemerintah akan berupaya membatasi fenomena serbuan barang-barang impor di saat perang tarif dagang tengah bergejolak. Pasalnya, di tengah sektor manufaktur Indonesia yang tengah berjibaku untuk bisa bertahan di era ekonomi yang menantang, akan sulit melanjutkan perjuangan jika tak adanya keberpihakan yang lebih jauh. Sebenarnya kita komunikasikan dengan asosiasi dan juga dengan regulator, bahwa hal ini menjadi usulan kita untuk kemudian menjadi perhatian bahwa pemasukan dari barang-barang impor ini untuk diberikan batasan, sehingga tidak timbul yang namanya efek dumping ke sektor-sektor middle class dan low class. Dan satu hal yang juga sebenarnya perlu diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi kita ini adalah disupport oleh consumption. Consumption ini juga dipicu apabila memang middle class ini sejahtera. Artinya ini yang harus diprotek, level-level yang harus protek kesejahteraannya gitu ya. Kalau misalkan dari dalam negeri kita bisa memberikan insentif kepada middle class dan low class, tapi ternyata goncangan atau gempuran dari luar negerinya ini tidak bisa dibendung, maka itu risiko yang akan kita hadapi. Di sisi perbankannya tentu saja akan mengurangi dari sisi DPK pasti, dan juga kalau misalkan manufaktur itu sampai tutup, gitu ya, itu tentu juga akan mempengaruhi dari NPL perbankan. Apabila sektor manufaktur terganggu, tentunya bayang-bayang peningkatan jumlah pengangguran bukan lagi sebuah wacana, tetapi terbukti nyata dan dapat mempengaruhi tren konsumsi masyarakat. Apabila keuangan masyarakat semakin sulit, tentunya menjadi sukar untuk mereka menambah simpanan di perbankan. Terkait hal ini, tentunya kita juga kembali diingatkan dengan fenomena masyarakat makan tabungan yang sudah menjadi sorotan kalangan ekonom dan regulator sejak tahun lalu. Jika simpanan masyarakat yang ada terus-menerus tergerus, tentunya menjadi sulit bagi perbankan untuk bisa meningkatkan total dana pihak ketiga yang dikelolanya. Tak hanya itu, perbankan juga bisa dibayang-bayangi dengan risiko lonjakan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Sebab, kemampuan mencicil kredit menjadi lebih lemah di saat kemampuan menyimpan dana pun berkurang. Berbicara mengenai simpanan di perbankan, Bank Indonesia sendiri juga sudah mengakui kalau belakangan ini sudah ada sejumlah bank yang terkendala dalam meningkatkan total dana pihak ketiganya. Meskipun sejumlah bank mulai menghadapi kendala dalam meningkatkan pendanaan, baik dana pihak ketiga, DPK, maupun sumber lainnya untuk penyaluran kreditnya. Di saat pertumbuhan dana pihak ketiga tengah semakin menantang, perbankan di Indonesia juga sudah mulai dihadapkan dengan fenomena perlambatan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,16% year on year, lebih rendah dari 10,3% year on year pada bulan Februari 2025. Pertumbuhan kredit investasi masih relatif tinggi, yaitu 13,36% year on year, sementara pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing tercatat sebesar 9,32% year on year dan 6,51% year on year. Merespon situasi terkini, Bank Indonesia memastikan akan terus melanjutkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM, sehingga sistem perbankan di tanah air akan mendapatkan tambahan likuiditas yang cukup besar. BI sendiri mencatat, insentif KLM yang sudah digelontorkan ke sistem perbankan sudah mencapai Rp370,6 triliun hingga pekan kedua April 2025. Pemberian insentif ini pun terus berlanjut di saat BI belum dapat kembali melanjutkan tren pemangkasan suku bunga acuan.
Namun, dalam konferensi pers rapat Dewan Gubernur periode April 2025, sejatinya BI sudah menegaskan kalau akan berupaya menjajaki potensi penurunan suku bunga lebih lanjut lagi ke depan. Meskipun waktu yang tepat untuk pemangkasan bunga ini belum bisa dipastikan, namun kalangan bankir menilai BI memang masih memiliki potensi untuk menurunkan bunganya kembali. Terlepas dunia tengah dibuat gonjang-ganjing efek tarif dagang baru yang direncanakan oleh Trump untuk para negara rekanan dagang Amerika Serikat. Sementara itu, pihak otoritas jasa keuangan juga mengakui kalau akan terus memantau perkembangan situasi ke depan, khususnya perihal dampak dari perang dagang terhadap sektor perbankan di Indonesia. Terkait dengan kebijakan tarif Amerika Serikat, OJK akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama intens antara OJK dengan stakeholders keuangan, terutama perbankan, serta melakukan diskusi dan pendalaman terhadap industri padat karya maupun sektor industri prospektif lainnya yang mendukung segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam upaya mendorong pembiayaan yang lebih inklusif, yang memungkinkan potensi-potensi ekonomi Indonesia lebih dioptimalkan, yang sekaligus menjadi potensi bisnis untuk perbankan, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing industri nasional. Namun terlepas dari situasi yang ada, OJK memastikan industri perbankan di Indonesia masih sangat resilient. Hal ini mengacu terhadap tren permodalan yang kuat hingga rasio alat likuid yang masih sangat memadai. Karena itu, mesti dunia tengah was-was dengan adanya gempuran perang dagang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, namun fungsi intermediasi perbankan di Indonesia tidak akan terhenti. Lebih rincinya, OJK mengaku optimistis setidaknya laju pertumbuhan outstanding kredit perbankan Indonesia pada 2025 bisa mencapai kisaran 9 hingga 11%. Sementara laju pertumbuhan total dana pihak ketiga bisa berkisar pada rentang 5 hingga 6% secara tahunan. Ya, tentunya kita harapkan peluang pertumbuhan bisnis perbankan bisa tetap terjaga ke depan, meski dunia dihadapkan oleh ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang dagang jilid 2.0. Pasalnya, perbankan adalah agen ekonomi yang memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan suatu negara.